5 penyebab kegagalan menjalankan usaha di PT BES. Ya, ada 5. Yang pertama, mereka di awal menjalankan usaha atau menjadi reseller PT BES tidak mau mengikuti kurikulum yang ada di PT BES. Itu dia. Anda bisa bayangkan, Anda masuk kuliah atau sekolah, dan sekolah sudah punya kurikulum, dan guru-gurunya mengajar Anda sesuai dengan kurikulum, tapi Anda sebagai siswa tidak mau ngikutin sesuai kurikulum tersebut. Kira-kira pertanyaannya, bisa nggak Anda lulus dari sekolah tersebut? Saya katakan sangat tidak mungkin Anda lulus kalau tidak mengikuti kurikulum sekolah. Sama juga dengan PT BES. PT BES ini punya kurikulum, punya programnya. Awal Anda bergabung, Anda menjadi reseller, Anda diarahkan dulu untuk menjalankan atau belajar 7 langkah sukses di PT BES sebagai reseller. Nah, itu yang harus Anda ikutin trainingnya, ya. 7 langkah itu apa? Nah, Anda bisa dapatkan di training. Oke. Nah, setelah Anda ikutin di training, Anda diikutin juga yang acara seminar. Ya. Kenapa ikut acara seminar? Karena bagaimanapun ini bisnis butuh ketahanan, kekuatan mental Anda. Ya. Karena Anda akan berhadapan dengan orang luar yang tidak paham dan tidak sepikiran dengan Anda. Nah, ini di saat mereka menolak, Anda harus siap mental untuk ditolak. Itu yang pertama. Nah, banyak orang yang tidak mau ditolak. Nah, untuk itu masuklah ke dalam programnya, biar Anda dibuat sebagai mental pebisnis. Pebisnis itu, orang pebisnis, untuk ditolak sudah hal yang biasa. Itu pebisnis ya, beda dengan mental karyawan. Kalau karyawan nggak perlu ditolak, dia berangkat pagi pulang sore pasti digaji tiap bulan. Tapi kalau mental pebisnis, ya pasti dia akan menghadapi penolakan. Tidak ada orang sukses tanpa melewati penolakan. Pasti melewati penolakan itu. Nah, untuk orang-orang pada umumnya itu belum siap untuk menerima penolakan, makanya dibawa ke dalam training. Di training itulah nanti Anda akan dibentuk menjadi seorang yang mentalnya lebih kuat. Dan secara keilmuan Anda sebenarnya sudah untung. Kalau Anda training-training di luar sana bayarannya mahal. Ya, training masalah mental, ya, masalah attitude, itu semuanya bayar, teman-teman. Nah, di PT BES itu Anda dikasih ilmu tersebut. Ya, dikasih oleh perusahaan training-training tadi supaya Anda terbentuk mental pengusaha. Itu pertama. Yang kedua, ya. Nah, bagi orang yang rajin mengikuti training tadi dan mengikuti kurikulum, lihat hasilnya, mereka sukses. Tapi bagi orang yang tidak mengikuti training-training tadi program PT BES, lihat mereka akan tidak mendapatkan hasil apapun. Kenapa? Ilmunya belum ada, langsung bergerak, dan tidak paham bagaimana cara menjelaskannya dari A sampai Z, langsung maju ke depan, prospek orang ditolak, langsung sakit hati, baperan. Akhirnya udah nggak jalan lagi. Padahal baru 2-3 kali. Kebanyakan seperti itu yang saya lihat. Yang kedua, ya, resellernya fokus dengan penjualan. Nah, ini dia. Dia fokus dengan penjualan. Maka saya bilang di PT BES itu tidak menginginkan Anda untuk jualan produk terus-menerus. Ya, karena Anda akan lelah, kecapean. Ya, capek waktu, tenaga habis, hasil nggak maksimal. Ya, untuk mendapatkan Anda proyek 1,7 miliar dengan modal 2.600.000, Anda harus menjual 15 M omset menjual produk PT BES. Apakah sanggup? Nggak mungkin. Tapi ada orang yang tidak mau ya memahami
dan tidak ikut program, jualan nih ceritanya, jualan. Hasilnya apa? Lelah, capek, ditolak orang, nggak ada yang mau beli, akhirnya nggak mau lagi jalan nih. Ujung-ujungnya keluarlah kata-kata kalimat negatif terhadap PTBS. Padahal salah sendiri. Maka PTBS kasih konsep network marketing, bikin jaringan, bikin tim, supaya Anda nggak kerja sendirian. Karena kita pengusaha, beda, bukan seller. Kalau pengusaha itu dia bangun timnya. Seperti orang punya perusahaan, dia bangun timnya dalam bentuk karyawan. Baru perusahaannya bisa jalan. Coba kalau seorang pengusaha, dia ngurusin pabriknya, dia yang jaga satpam, dia yang ngurusin beli bahan baku, dia yang produksi sendiri, dia yang jual sendiri, dia yang ngitung duitnya, keuangannya, nggak mungkin teman-teman. Maka pengusaha itu dia rekrutlah timnya untuk bagaimana perusahaannya bisa jalan, dia dapat keuntungan. Ya, maka kita pun sama, kita membangun tim, biar tim inilah sama-sama menjual produk, tapi dengan jumlah yang kecil. Jadi kalau 15M tadi, ya Anda harus bangun tim 1.000 atau 2.000 orang. Baru tercapai itu. Bahkan ada yang tidak sampai 1.000 pun tercapai omset itu. Nah, tergantung tekniknya. Nanti itu belajarnya di training. Yang ketiga, ya, orang yang membuat gagal di PTBS itu adalah karena mereka memprospek orang-orang yang dekat, saudara, ya, teman dekat, teman akrab, ya, family. Aduh, saya sarankan jangan dulu deh. Karena itulah yang